Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan membacakan suatu kisah yang cukup menarik. Kisah ini sebagaimana diceritakan oleh Syekh Abdul Habib Abid Al-Maslami dalam bukunya 150 kisah nyata Victim of Love, kisah para korban cinta. Kita langsung saja. Judul kisah ini sebagaimana yang disebutkan oleh beliau, istri yang mencari masalah. Ummu Muhammad, seorang wanita berusia 40 tahun, pernah menuturkan kisahnya. Meski tidak selalu berdampingan dengan suami, kehidupan keluargaku terbilang bahagia. Suamiku bukanlah tipe seorang pria berkepribadian kuat yang menerima keadaanku sebagai perempuan, sehingga kebaikan dan perhatiannya membuatku tidak berat memikul tanggung jawab yang dilimpahkan keluargaku. Suamiku seringkali menyebut-nyebut nama teman dan kliennya di ruang dengar, bahkan sering berkumpul di ruang kerja suamiku. Waktu pun terus berlalu. Salah seorang teman suamiku bersama keluarganya datang mengunjungi kami. Kunjungan keluarga yang menunjukkan apa kuatnya hubungan keluarganya dengan suamiku. Entah berapa kali dia bertamu dan berapa jam lamanya dalam sekali bertamu. Kami tidak memperhatikan hal itu. Kadang-kadang dia kerap datang sendirian hanya untuk duduk-duduk santai bersamaku. Kepercayaan suamiku padanya cukup besar. Lambat laun aku pun mengenal orang ini dari dekat. Dia begitu mengagumkan dan terhormat, aku langsung tertarik padanya. Saat itu juga aku merasa bahwa dia akan membalas perasaanku. Suatu hal yang ditunggu-tunggu telah terjadi. Aku sadar bahwa orang itulah yang kuinginkan. Dialah pria yang kuinginkan pada suatu hari nanti. Mengapa dia baru datang sekarang setelah bertahun-tahun berlalu? Setiap kali aku melihat orang ini, ia seolah naik satu derajat di mataku. Suamiku turun beberapa derajat. Aku seolah beralih untuk melihat kepribadian pria misterius itu dan meninggalkan kepribadian buruk suamiku. Hubunganku dengan orang tersebut hanya sebatas angan-angan belaka yang hanya menyibukkan benak pikiranku siang malam. Baik aku maupun dia sama-sama tidak mengungkapkan perasaan masing-masing. Bersamaan dengan itu, kehidupanku berakhir. Aku menggambarkan suamiku tidak lain hanyalah seorang pria yang bermental lemah. Itulah yang membuatku semakin membencinya. Terkadang aku bertanya pada diri sendiri, mengapa selama bertahun-tahun aku menanggung beban berat seperti ini? Hanya aku sendiri yang menghadapi kesulitan hidup. Puncak dari semuanya, aku pun menuntut cerai. Ya, dia menceraikanku atas keinginanku. Setelah itu dia menjadi seorang duda. Kemudian semua bencana pun datang menerpaku setelah keluargaku berantakan. Anak-anakku terlantar dan suamiku menceraikanku. Perilaku pria teman mantan suamiku itu ternyata tidak terpuji. Hidupnya berubah menjadi neraka. Api cemburu istrinya memuncak hingga pada puncaknya dia keluar tengah malam pada jam 2 malam untuk mendatangi rumahku. Dia menjerit, menangis dan melontarkan tuduhan buruk padaku. Tetangganya pun mulai berantakan. Kuakui bahwa teman hidup yang baik dimanapun kita hidup adalah teman yang mampu memahami kondisi yang terjadi pada diri kita. Sekarang keluarganya berantakan, demikian pula keluargaku. Aku tahu bahwa aku tidak bijak dalam mengambil keputusan. Sekarang aku merasa sangat menyesal atas segala yang telah terjadi. Dialih mencari kebahagiaan, yang ada hanyalah harapan sirna. Pelajaran yang bisa kita petik dari kisah ini adalah bahwa dalam hubungan atau dalam berumah tangga, yang paling penting adalah sikap saling percaya terhadap pasangan. Semoga kisah ini bisa memberikan pelajaran bagi keluarga yang telah berumah tangga agar senantiasa menjaga kepercayaan, jaga hubungan keluarganya di atas fondasi saling percaya sama lain. Kemudian bagi para jomblo, semoga dari kisah ini bisa mengambil pelajaran dan pengalaman serta pengetahuan agar senantiasa lebih mengambil keputusan-keputusan yang terbaik dalam setiap langkah dalam menempuh jalan rumah tangga. Mungkin ini yang dapat kami ceritakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.